chemical yang sangat efektif untuk ikan yang terkena Broclinella. Dan yang kedua adalah CP, chloroquine. Ya. CP ini di mana-mana menempati urutan yang tinggi untuk parasit-parasit protozoa ini maupun Dinoflagellata. Yang ketiga adalah peroxide dan PAA, parasitic acid. Dan keempat adalah copper dengan proses hyposalinity. Dan yang kelima, transfer method. Nah, ini adalah proses-proses yang dilakukan di karantina. Nah, untuk whole system treatment, kita harus menggunakan RIPSAFE formula. Ya, kita juga melihat selain produk-produk lokal seperti kita punya, ya, 4H Infecto, Indica, dan tadi yang sudah sempat disinggung ya, formalin juga. Jadi RIPSAFE formula ini juga banyak produknya, jadi bukan hanya Magna, tapi produk daripada Polyblab lain juga sudah banyak. Ya, memang orang banyak berpikir bahwa RIPSAFE formula katanya tidak efektif. Tapi proses pembuatan RIPSAFE formula ini adalah proses yang dilakukan bertahun-tahun, ya, melakukan riset, eksperimen, ya, berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah. Nanti saya sempat sampaikan juga sebetulnya daripada hasil-hasil percobaan di laboratorium mengenai bahan-bahan yang digunakan daripada produk yang RIPSAFE formula ini. Lalu yang bisa dilakukan di dalam whole system treatment adalah parasitic acid dan peroxide tadi. Ini menarik ya. Jadi peroxide dan parasitic acid ini bisa dilakukan untuk treatment di whole system. Ya, seluruhan akuarium. Untuk treatment velvet bisa ditambahkan UV sterilizer. Ya, itu juga bisa membantu oleh karena velvet itu kan dinospor dan proses untuk kehidupannya itu juga berdasarkan proses fotosintesis. Ya. Lalu metronidazole, quininin, chloroquine itu juga bisa dipakai untuk treatment whole system, tapi di dalam bentuk pengobatan internal, yaitu dicampurkan pada pakan daripada pelet atau pakan ikan. Ya. Atau yang sudah jadi ya, jadi medicated pelet seperti kita punya juga Infecto, Battle Eats. Jadi ini bisa membantu secara internal. Bisa membantunya bagaimana? Jadi obat-obat yang dicampurkan pada pakan ini adalah merusak sel-sel parasit yang ada di lapisan kulit ikan. Jadi itu adalah treatment di karantina dan whole system treatment. Nah, ini saya sampaikan, ini adalah jurnal ilmiah, mungkin kurang jelas ya hasil-hasil jurnal ilmiah penggunaan quininin, chloroquine, hidrogen peroxide, parasitic acid, dan efek-efeknya berapa ppm, hasilnya dalam 1 jam 94% teron mati, hasilnya dalam 1 jam 94,44 teron mati menggunakan parasitic acid 15%, menggunakan chloroquine liposfat 96,61 pada 1,5 jam treatment pada teron. Jadi ini adalah, lalu yang tadi mengenai yang herbal, ini saya kasih contoh sedikit saja penggunaan L-galate, lalu L-dopa, papain, dan juga masih banyak lagi. Dan hasil daripada treatment ini adalah ada yang 100% pada 3 jam treatment penggunaan sekian ppm daripada herbal ini. Ada yang 65%, ada yang 100%, 87%. Nah, kita yang menggunakan yang paling efektif. Ya. Jadi, kita sudah banyak membahas mengenai AIDS, velvet, dan brocklin. Ya. Mungkin kita bisa membahas jauh lebih panjang lagi. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah, jangan lagi kalau kita membahas merek AIDS, velvet, brocklin, itu mengkaitkan dengan flux, berbeda. Yang kedua, juga janganlah kita bicarakan lagi mengenai ikan dokter, lalu cleaner shrimp, itu makanin white spot, katanya itu urusannya sama flux.
bukan sama parasit white spot pada each, velvet maupun brooklyn. Jadi kita harus paham, kita harus membedakan antara flukes dengan parasit seperti each, velvet maupun brooklyn. Mudah-mudahan penjelasan ini membantu kita untuk memahami kenapa kalau sistem tertutup seperti di akuarium, ikan-ikan kita sudah terinfeksi beberapa parasit ini, maka kita harus tahu bagaimana tindakan yang harus kita lakukan. Tadi saya sempat singgung mengenai kenapa velvet itu membunuh sangat cepat. Ya. Karena velvet ini, terutama dinospor, itu memiliki semacam akar, rhizoid namanya. Ya. Jadi rhizoid ini bukan hanya dinospor ini melekat, tapi rhizoid ini langsung menusuk, menembus pada jaringan, pada epitel. Dan inilah yang membuat kerusakan luar biasa pada tempat-tempat di mana parasit ini menempel. Dan apabila berada pada insang, dan kebetulan velvet ini banyak juga menyerang insang, maka epitel yang terserang daripada parasit velvet ini akan mengalami iritasi, kerusakan berat oleh karena rhizoid ini juga mengeluarkan racun. Dan ini yang akan mengakibatkan dalam waktu yang sangat singkat, fungsi-fungsi daripada jaringan yang terinfeksi itu menjadi berubah. Dan hampir bisa dikatakan dalam jangka waktu singkat, fungsi-fungsinya itu bisa berhenti. Oleh karena itu kalau kita berbicara mengenai velvet, berbicaranya adalah jam dan hitungan 1-2 hari. Jadi ketika kita melihat ada gold dust pada ikan kita, maka treatment kita yang harus kita lakukan adalah secara cepat. Baik secara whole system maupun secara karantina. Dan kalau kita melihat yang satu lagi, brooklyn, kenapa brooklyn juga sama seperti velvet, itu cepat membunuh ikan, itu karena proses banyaknya lendir pada ikan. Dan lendir ini kalau berada pada insang akan membuat insang berhenti bekerja. Sehingga ikan cepat mati. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Kita akan masuk pada topik lainnya. Silakan memberikan komentar maupun usulan topik apa lagi yang akan kita bahas. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Salam.